Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan berbicara tentang perkara yang selama ini heboh, tentang mahar perempuan dengan sandal jepit. Dan selama ini kita lihat banyak ketika remaja-remaja sekarang mereka ingin dilihat unik, sehingga sandal jepit pun bisa dijadikan mahal dalam perkawinan. Dalam hal ini kita ingin membahas apakah mahar dengan sandal jepit itu dibolehkan dalam Islam. Maka di sini kita akan melihat beberapa pandangan dan hal-hal yang pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu mengingat bahwasanya memberikan mahar kepada perempuan tak kala kita nikahkan dia, ini merupakan perkara yang wajib yang mesti kita tunaikan. ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Para sahabatku sekalian, pada kesempatan yang mulia ini kita akan berbicara tentang perkara yang selama ini heboh, tentang mahar perempuan dengan sandal jepit. Dan selama ini kita lihat banyak ketika remaja-remaja sekarang mereka ingin dilihat unik, sehingga sandal jepit pun bisa dijadikan mahal dalam perkawinan. Dalam hal ini kita ingin membahas apakah mahar dengan sandal jepit itu dibolehkan dalam Islam. Maka di sini kita akan melihat beberapa pandangan dan hal-hal yang pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu mengingat bahwasanya memberikan mahar kepada perempuan tak kala kita nikahkan dia, ini merupakan perkara yang wajib yang mesti kita tunaikan. Walaupun mahar itu sekecil apapun, yang penting mahar yang bisa dihargakan. Ketika berbincang hal itu, maka kita akan melihat mahar apa saja di masa Rasulullah yang dianggap unik oleh kita sekarang. Ada mahar yang unik di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal pernikahan. Yang pertama, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah dengan Sayyidinati Fatimah. Ketika Rasulullah menikahkan Sayyidina Ali dengan Sayyidina Fatimah, maka Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, adakah mahar yang bisa engkau berikan kepada Fatimah?" Maka Sayyidina Ali mengatakan, "Tidak ada ya Rasul." Ketika Sayyidina Ali mengatakan tidak ada, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Engkau ambil baju besi kamu, engkau berikan kepada Sayyidina Fatimah." Maka saat itu Sayyidina Ali memberikan mahar kepada Sayyidina Fatimah dengan baju besi. Yang pertama, yang unik di masa Rasulullah mahar adalah baju besi. Yang kedua, sandal jepit. Sandal. Seorang perempuan datang menceritakan tentang halnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah bertanya kepada perempuan itu tentang perihal mahar yang pernah diberikan oleh seseorang kepada diri perempuan tersebut. Perempuan bercerita kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku sudah menikah ya Rasul, sedangkan maharku adalah sandal jepit." Maka pada saat itu Rasulullah bertanya kepada orang ini, "Apakah engkau reda dengan mahar yang diberikan oleh laki-laki itu kepada engkau?" Perempuan itu menjawab, "Reda. Kalau memang engkau reda, maka nikah kamu sah." Maka boleh sandal jepit. Menjadikan mahar sebagai sandal itu boleh. Pernah kejadian di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, mahar yang unik di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu cincin besi. Yang pertama tadi baju besi, yang kedua sandal,
Dan yang ketiga adalah cincin yang terbuat daripada besi. Datang seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasul, aku hadiahkan diriku untukmu ya Rasul. Aku sedekahkan diriku untukmu ya Rasul. Apapun yang engkau perintah kepadaku, aku akan mengerjakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku siap apapun yang engkau perintah kepadaku." Ternyata pada saat itu ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Rasulullah agar sahabat ini dinikahkan dengan perempuan itu. Maka sahabat ini meminta kepada Rasulullah agar dia dinikahkan dengan perempuan itu. Akhirnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setujui, dan saat itu Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Ya sahabatku, apakah engkau mempunyai benda yang bisa engkau berikan kepada istri ini?" "Tidak ada ya Rasul." "Tidak ada satupun?" "Iya ya Rasul." "Walau bi khatimin min hadid." "Walaupun cincin besi bagaimana?" "Walaupun cincin besi tetap tidak ada ya Rasul." Maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan laki-laki itu mempersuntingkan perempuan itu dengan mahar membaca Al-Qur'anul Karim. Maka di sini kita pahami bersama bahwa yang selama ini ngetren para remaja-remaja kita yang menikah dengan sandal jepit, dengan uang 1.000, itu merupakan hal-hal yang unik yang pernah kejadian-kejadian di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatku sekalian, mungkin ini masukan bagi kita. Ingat bahwasanya hal yang kita kerjakan sekarang akan menjadi nasihat bagi anak-anak kita yang akan datang. Bila hari ini kita mahalkan harga mahar, maka suatu saat anak-anak kita akan menganggap mahar itu lebih penting daripada istri kita. Maka karena itu ingat bahwasanya mahar yang sedikit itu baik untuk diberikan kepada perempuan tersebut selama dia reda. Cuman mahar yang diberikan oleh suami kepada istrinya yang lebih tinggi itu lebih baik. Lebih baik memberikan mahar yang tinggi bila kita ada uang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melamar Sayyidina Khadijah. Ketika beliau melamar Sayyidina Khadijah, dan mahar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Sayyidina Khadijah adalah 20 ekor onta. Kalau 20 ekor onta kita hargakan satu onta 50 juta saja, maka mahar Sayyidina Khadijah pada saat itu adalah 1 miliar. Kalau begitu, memberikan mahar dengan harga tinggi itu tidak ada masalah, dan pula memberikan mahar dalam keadaan rendah pun tidak masalah, walaupun ukuran sandal jepit. Mungkin cuma ini saja masukan yang dapat kita pahami daripada pembahasannya. Kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang belum punya keturunan, semoga Allah berikan keturunan. Bagi kita yang belum punya jodoh, belum dipertemukan dengan jodoh yang kita impikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jodoh-jodoh yang kita impikan, dan Allah tetapkan kita sebagai ahli, orang yang cinta kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mungkin ini saja penyampaian singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.